Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Selamat datang kembali di channel Seri Dongeng. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran hidup tentang seorang polisi di Jawa Timur yang menerima hukuman berat setelah memperlakukan seorang Habib dengan cara yang tidak sepatutnya. Sebelum melanjutkan cerita ini, saya ingin mengajak kalian untuk menulis salawat di kolom komentar. Dengan salawat yang kita ucapkan, semoga kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di sebuah jalan sepi di Jawa Timur, Bribka Suroso berdiri dengan wajah dingin dan tatapan tajam. Setiap kendaraan yang lewat diperhatikannya dengan seksama. Bribka Suroso dikenal sebagai seorang polisi, lalu lintas yang keras dan tanpa ampun. Tidak peduli apakah yang ia tilang adalah orang miskin atau kaya, tua atau muda, baginya semua sama. Semua adalah sumber uang dan kekuasaan yang bisa ia ambil dengan mudah. Pagi itu, sebuah mobil hitam melaju pelan di belakang. Di balik kemudinya duduk seorang pria tua yang mengenakan sorban putih di kepala. Wajahnya tampak tenang dan penuh wibawa. Pria tersebut adalah Habib Al-Khair, seorang ulama besar yang dihormati banyak orang. Bribka Suroso langsung mengangkat tangan dan memberi isyarat agar mobil tersebut berhenti. Dengan perintah yang kasar, ia menyuruh sopir mobil menepi. Bribka Suroso berjalan mendekat dengan langkah angkuh. Ia mengetuk kaca mobil dengan keras dan berkata, "Turun, saya mau periksa surat-suratnya." Habib Al-Khair membuka kaca mobil dan dengan senyuman lembut bertanya, "Ada masalah, Pak Polisi?" Tanpa menjawab, Bribka Suroso langsung menyuruh sopir keluar dari mobil dan memeriksa kendaraan itu dengan kasar. Tanpa basa-basi, ia menendang ban dan menghentak mesin mobil sambil berkata, "Mobil ini tidak layak jalan, saya tilang." Namun, Habib Al-Khair tetap sabar dan hanya tersenyum. Ia berusaha tetap tenang meski diperlakukan demikian. Bribka Suroso yang sebelumnya merasa dirinya berkuasa, mulai kehilangan kendali. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Kepalanya yang keras tiba-tiba berubah menjadi kepala ular piton. Lidahnya yang bercabang menjulurkan keluar. Tubuhnya yang awalnya manusia berubah menjadi tubuh ular raksasa. Anggota polisi yang melihat kejadian tersebut langsung panik dan ketakutan. Bribka Suroso yang sebelumnya adalah seorang manusia biasa, kini telah berubah menjadi makhluk mengerikan. Para saksi yang melihat kejadian itu berlarian ketakutan. Kejadian tersebut langsung menggemparkan warga sekitar. Mereka membawa Bribka Suroso ke rumah sakit terdekat, berharap ada dokter yang bisa menangani kejadian aneh ini. Setibanya di rumah sakit, para perawat yang melihat kondisi Bribka Suroso langsung berteriak ketakutan. Salah satu dokter senior, Dr. Haro, mendekat dengan ragu-ragu dan bertanya, "Ini manusia atau bukan?" Dokter-dokter mencoba melakukan pemeriksaan, tetapi detak jantung Bribka Suroso terlalu cepat. Suhu tubuhnya sangat dingin, layaknya tubuh reptil. Matanya pun berubah menjadi vertikal seperti ular. Semua alat medis yang digunakan gagal mendeteksi kondisi tubuhnya. Bribka Suroso hanya bisa mengeluarkan desisan panjang, seperti suara ular yang sedang menggeram. Para dokter dan perawat yang ada di ruangan itu hanya bisa saling berpandangan, bingung dan takut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dokter, Haro mengangkat tangan, tanda menyerah. Ia berkata, "Kami tidak bisa menangani hal seperti ini, bawa dia pulang." Dengan gemetar, para perawat mulai mempersiapkan Bribka Suroso untuk dibawa pulang, sementara keluarga dan warga yang datang mulai panik. Berita tentang perubahan Bribka Suroso segera menyebar. Orang-orang mulai berbisik, menyebarkan kabar bahwa Bribka Suroso dikutuk setelah menindas seorang Habib yang dihormati. Istri Bribka Suroso, Bu Sari, sangat khawatir. Ia menangis melihat suaminya yang kini berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Ketika anak-anaknya melihat wajah sang ayah, mereka pun menjerit ketakutan.
Salah satu anaknya bahkan berkata, "Ini bukan ayah saya." Bu Sari mundur ketakutan. Ia merasa bingung dan putus asa. Bribka Suroso berlutut, merasa ingin menangis, ingin memeluk keluarganya, tetapi bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu dengan wajah seperti ini? Wajah yang kini sudah bukan lagi wajah manusia. Warga mulai berdatangan ke rumah mereka. Banyak yang menganggap ini sebagai sebuah kutukan. Mereka mulai berusaha mencari solusi dengan menghubungi ulama-ulama terdekat, berharap ada yang bisa membantu. Namun, semua usaha mereka untuk mencari jalan keluar gagal. Akhirnya, Bu Sari menghubungi beberapa teman suaminya yang bekerja sebagai polisi, termasuk Aibda Herman, Brigadir Joni, dan Ibda Rahmat. Ia meminta mereka untuk membantu menemukan solusi. Mereka segera mendatangi rumah Bribka Suroso. Ketika melihat perubahan yang terjadi pada Bribka Suroso, ketiganya terkejut dan merasa tidak percaya. Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang dukun terkenal di daerah itu yang mungkin bisa menyembuhkan Bribka Suroso. Saat Mbah Wi, seorang dukun tua, datang ke rumah Bribka Suroso, suasana di dalam rumah semakin mencekam. Mbah Wi duduk bersila di depan Bribka Suroso dan mulai merapal mantra. Dupa yang ia bakar menghasilkan bau mistis yang mulai menyebar ke seluruh ruangan. Semakin lama, mantra itu diucapkan, tubuh Bribka Suroso semakin menggeliat. Matanya bersinar terang, tubuhnya bergerak seperti ular yang sedang mengamuk. Semua orang di dalam ruangan mundur ketakutan, kecuali Mbah Wi yang tetap tenang. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mbah Wi tersentak, tubuhnya terhuyung ke belakang. Matanya membelalak lebar, wajahnya berubah pucat, dan tangan Mbah Wi mulai gemetar hebat. Ia terbatuk darah, dan suaranya gemetar. "Ini bukan kekuatan saya. Ini lebih dari sekadar jin. Saya tidak bisa menangani ini." Semua orang terdiam, merasa tak berdaya. Waktu semakin sedikit, dan kutukan yang menimpa Bribka Suroso bisa semakin buruk kapan saja. Mereka tahu harus segera mencari solusi lain. Salah satu dari mereka, Ibda Rahmat, berkata, "Bagaimana kalau kita hubungi Kiai Muhammad? Beliau juga seorang ulama besar, mungkin dia bisa membantu." Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju pesantren Kiai Muhammad yang terletak di desa sebelah. Kiai Muhammad adalah seorang pria paruhbaya yang dikenal sangat bijaksana dan memiliki ilmu yang mendalam. Setibanya di pesantren, mereka langsung menemui Kiai Muhammad yang mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setelah mendengarkan semuanya, Kiai Muhammad berkata, "Jika ini memang benar-benar kutukan akibat perbuatan Bribka Suroso, maka kita harus mencari jalan yang benar untuk menghadapinya." Kiai Muhammad kemudian mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran, berharap tubuh Bribka Suroso yang sudah berubah bisa kembali pulih. Namun, tubuhnya semakin bergeliat liar, dan kepala Bribka Suroso yang menyerupai ular itu semakin terlihat menakutkan. Kiai Muhammad kemudian memberi petunjuk, "Kalian harus mencari jalan dengan hati yang bersih. Jika waktunya tiba, jalan keluar akan muncul." Waktu berlalu, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu di jalan yang pernah dilalui oleh Habib Al-Khair. Mereka berharap, jika takdir berkata demikian, maka Habib Al-Khair akan kembali dan bisa membantu Bribka Suroso. Setelah beberapa saat, sebuah mobil hitam muncul di kejauhan. Ketika pintunya terbuka, sosok yang mereka tunggu akhirnya muncul. Habib Al-Khair keluar dari mobil, dan saat matanya bertemu dengan Bribka Suroso, suasana di ruangan itu langsung berubah. Habib Al-Khair meletakkan tangannya di kepala Bribka Suroso yang telah berubah menjadi kepala ular. Dalam sekejap, cahaya putih yang lembut menyelimuti ruangan itu, dan perlahan kepala Bribka Suroso kembali menjadi manusia. Sisik-sisik yang menutupi tubuhnya lenyap, dan tubuhnya yang sebelumnya terasa dingin, kini terasa hangat seperti manusia. Sejak saat itu, Bribka Suroso kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
Ia dikenal sebagai polisi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan. Ia belajar bahwa kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran. Dengan keikhlasan dan keadilan, seseorang bisa benar-benar dihormati dan dihargai oleh orang lain. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Allah tidak pernah tidur, dan setiap perbuatan kita, baik atau buruk, pasti akan ada balasannya. Terima kasih telah menonton. Semoga cerita ini memberi manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.